Mohon maaf teman-teman, tadi saya habis ini kena panggilan darurat. Jadi saya jeda dulu tadi ya. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Ini untuk yang garis ketiga. Ya sama dengan 30. Nah, kalau ini nggak ada X-nya kan? Ya, teman-teman jangan bingung karena garis yang kayak gini malah lebih gampang teman-teman. Satu titik ini sudah melambangkan satu garis gitu teman-teman ya. Dimana garis itu berada sejajar dengan sumbu X tapi berada pada Y30 teman-teman. Nanti saya jelaskan. Nah, di sini nomor 4 juga sama, yang 5 ini yang tadi yang syaratnya ya harus di kuarter 1 gitu teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke pembuatan diagramnya. Sebentar. Nah, ini teman-teman, ini udah saya buatkan. Ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Setelah itu kita buat diagramnya dengan cara membuat ini, meletakkan titik-titiknya terlebih dahulu gitu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman perlu sadari di sini kan ada apa namanya, range-nya kan ini puluhan-puluhan semua ya. Jadi teman-teman nanti di diagram Cartesius ini atau di koordinat ini jangan tulis 1 2 3 tapi 10 20 30 40 50 gitu teman-teman ya. Jadi memang teman-teman harus bawa penggaris atau ya, atau teman-teman bawa barang yang bisa yang lurus gitu ya, yang bisa dibuat jadi penggaris tapi menggarisnya harus lurus gitu, harus sejajar gitu. Itu akan menyita waktu sih. Jadi saran saya harus bawa penggaris. Ini mohon maaf, ini kurang bagus karena saya pakai novel ya. Menggarisnya saya cuman ngikutin garis atas sama garis bawah ini gitu. Jadi kurang bagus, mohon maaf. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ada 10 20, ini yang ke atas saya paskan pakai garis ini. Nah, kita coba ke garis pertama ya. Pertama kita letakkan titiknya dulu di sini. Jadi jangan buat garisnya dulu. Kita letakkan semua titiknya dulu. Ya. Titik yang ini, garis pertama. Titik pertamanya 50,0 ya, X-nya 50, Y-nya 0 ya. X-nya nih, ini X yang mendatar, ini X, dan yang menurun ini Y ya teman-teman ya. X-nya 50 nih, Y-nya 0. Kenapa di sini? Karena Y-nya 0. Ini kan Y kan, ini garis yang sumbu ke atas nih loh, ini Y. Jadi semakin turun dia semakin kecil nilainya. Habis 10 0. Nah, itu dia maksudnya. 50 dan 0 gitu. Nah, habis itu titik keduanya. Titik keduanya 0,50. Ya, ini bukan nilai tapi titik koordinat. 0, nolnya mana? Nolnya si X ya. X ini semakin ke kiri ini nilainya semakin kecil ya, 20 10 0 ya. Yang pas sama garis ini 0 gitu. Jadi 50 itu di sini. Ini 50-nya Y. Kenapa di sini? Karena X-nya 0 gitu. Sama untuk garis 2 dan 4. Untuk garis ketiga ini ya. Ini kita Y sama dengan 30. Nah, sangat mudah teman-teman. Kita cari dulu Y-nya 30 di sini. Ini kan 10, 20 ya, terus ini 30 ya. Habis itu tinggal kita tarik garis sejajar dengan sumbu ini, dengan sumbu X ini. Jadi sejajar gitu. Y sama dengan 30 ini untuk garis ketiga gitu teman-teman ya. Nah, setelah itu kita tarik garis. Tadi kan cuma sebatas titik-titik aja teman-teman ya. Habis itu teman-teman tarik garis pakai penggaris yang lurus teman-teman. Gitu. Karena apa? Itu sangat berhubungan dengan ketelitian nanti gitu. Karena ini hitungan mudah, kita bisa ngelihat lewat ini aja. Apa namanya? Visual aja. Tapi kalau hitungannya susah, kita harus pakai SPLDV teman-teman. SPLDV itu yang gini, misalnya 5X plus 2Y sama dengan 30 gitu ya. Ini pertambahan 1, habis itu 2X sama dengan Nah, 2X sama dengan 3Y misalnya ya teman-teman ya. Itu 2X plus 3Y sama dengan 10 gitu. Nah, kita harus mengerjakan ini yang eliminasi sama substitusi.
Karena ini hanya sebatas hitungan sederhana untuk soal ujian, nggak mungkin Bu Nazli nyuruh kita kayak gini, ribet parah dan lama. Jadi kita diberikan disuruh bikin diagram koordinat ini biar nanti kita bisa lihat visualnya lebih mudah gitu teman-teman. Teman-teman lihat nih ada 20, ada 30. Ini untuk garis B. Untuk titik B. Sebelum ke situ kita harus tahu dulu maksudnya apa gitu ya. Maksud dari diagram koordinat ini apa gitu ya. Teman-teman, jadi kita disuruh nyari titik-titik potongan gitu. Titik-titik potongan yang apa? Yang masuk ke dalam setiap kendala gitu. Yang masuknya ke dalam kendala itu maksudnya apa? Yang kurang dari gitu, yang kurang dari. Berarti yang ke arah kiri bawah gitu ya. Karena tadi kan di rumusnya ini kan kurang dari semua nih. Jadi kita cari yang ke arah kiri bawah teman-teman gitu. Misalnya dari ini, dari garis 3 ini ya. Berarti titik yang masuk garis 3 ini mana gitu. Kurang dari Y sama dengan 30 gitu. Nah, yang ke bawah ini, yang di bawahnya garis 3 ini yang masuk ke dalam titik kendala gitu. Misalnya kita cari titik kendala yang masuk ke dalam garis 1 ini, yang termasuk garis 1. Berarti kita cari di sini misalnya nih, sini gitu. Ya tetap ya harus dilihat semua syarat-syaratnya ini. Ini syarat-syaratnya nih. Ini syarat-syaratnya. Ya, kalau di diagram koordinat ini kalian tinggal lihat yang tidak melebihi setiap garis gitu teman-teman. Misalnya garis Y sama dengan 30 ini. Misalnya garis Y sama dengan 30 ini ya teman-teman ya. Otomatis semua garis masuk kecuali ini. Titik sini yang di sini nggak masuk gitu teman-teman. Teman-teman nggak usah ditandai yang ini gitu ya. Habis itu yang titik yang garis 4 ini. Berarti yang ke sini tidak masuk garis 4 gitu ya teman-teman. Oke, sekarang yang garis 2. Garis 2 tuh yang ini. Nah, dia nggak boleh ada yang di sini, nggak boleh. Karena dia melebihi garis 2. Nah, sekarang garis 1. Dia harus di sini. Nggak boleh ke sini karena dia melebihi garis 1. Nah, dari situ kita bisa nyimpulkan apa saja. Oh iya, tadi satu lagi. Ini koordinat harus di kuarter 1 gitu ya. Jadi nggak boleh di sini, dan di sini. Ini kuarter bukan 1, jadi nggak boleh. Jadi titiknya yang berpotongan apa saja ya, misalnya ini. Ini. Bukan salah. Ini misalnya nih, B, C ya. Ini kan dia masuk ke dalam semua garis ya. Karena dia ada di sini. Dia mepet sama garis 1, dia ada di dalam kendalanya 4, 2 sama 3 gitu. Sama ini titik A. Dia ada di potongan garis 3 sama garis berapa nih? 2. Ya, tuh 2 tuh. Set ke sini. Jadi dia masuk gitu. Nah, di koordinat B juga dia ada di potongan garis 1 dan 2 gitu. Jadi masuk. Nah, kalau kita daerahkan kalau kita catat titiknya ada titik A, B, C, D. D itu ini. Ya. Ini buat syarat aja sih, teman-teman. Ya, terus habis itu 30. Nah, ini apa? 0,30 ya, X-nya 0 kan di sini. B, karena kita bisa lihat secara visual, kalian tarik garis putus-putus gini, tapi yang tegak lurus ya, teman-teman. Biar tahu ininya berapa. Ini ada di X 30 dan di Y 20, berarti 30,20 gitu. Nah, habis itu di sini juga ada garisnya si 1 ini 50,0 gitu, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman tinggal masukin ke persamaan ini. Masukkan ke persamaan ini, X-nya tadi dari yang sini ya, Y-nya dari mana? Y-nya dari yang 30, yang ini nih, yang di belakang koma. X di depan koma, Y di belakang koma. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Ini X, Y ya. Kalau kalkulus X jangan nulis gini guys.
Ini bukan X-nya kalkulus ini. X kalkulusnya yang kayak gini. Nah, menjaga ini keautentikan ilmu. Gitu teman-teman. Abis itu nanti teman-teman tinggal cari Z yang paling besar setelah disubstitusi satu-satu ya. Cari Z yang paling besar. Disitulah didapat keuntungan maksimal, yang mana titik itu adalah X dan Y gitu. Jadi titik itu adalah banyaknya KSB dan KSO yang dijual. Kalau di dalam ini ya, apa namanya, di dalam soal ini gitu teman-teman.